Gue mau sharing tentang 8 tanda seseorang mempunyai low self-esteem menurut buku The Proud Pursuit, mengubah insecurity menjadi kepercayaan diri. Buku ini adalah buku pertama gue yang sebentar lagi bakalan launching. By the way, buat yang nggak tahu apa itu self-esteem adalah perasaan atau penilaian subjektif seseorang terhadap nilai dirinya secara keseluruhan. Oke? Langsung masuk aja ke tanda-tandanya ya. Yang pertama, you are a people pleaser. Lo berusaha menyenangkan semua orang dibandingkan menjadi diri lo sepenuhnya dan ngelakuin apa yang ngasih lo kenyamanan dan kebahagiaan. Menurut seorang licensed therapist, Cheryl A. Clark, orang dengan low self-esteem juga punya kecenderungan buat bersikap pasif-agresif daripada menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Yang kedua, you feel needy or unworthy. Lo ngerasa nggak layak menerima kasih sayang, pujian, dan kenaikan jabatan. Hal ini disebabkan oleh penilaian yang rendah terhadap diri lo sendiri. Yang ketiga, you struggle to build healthy relationship. Semakin baik lo dalam menilai diri lo, semakin besar kemungkinan lo membangun hubungan yang sehat. Sebaliknya, semakin rendah lo menilai diri lo, semakin sulit buat lo untuk ngebangun sebuah hubungan yang sehat. Lo akan menghadapi masalah seputar intimacy, trusting partners, establishing strong personal boundaries, codependent relationship, abusive, dan one-sided relationship. Yang kedua, you have a poor self-image. Kalau setiap kali lo ngeliat diri lo di cermin dan bilang dalam hati, kok gue gendut dan jelek banget ya? Terus lo ngerasa sedih dalam jangka waktu yang cukup lama, kemungkinan lo punya self-image yang buruk. Hal ini menyebabkan lo sulit buat nerima pujian, bukan karena lo berusaha untuk rendah hati, tapi karena ada ketidaksesuaian antara pujian dengan pandangan lo terhadap diri lo sendiri. Yang kelima, you experience negative self-talk. Gue bodoh, gue nggak layak untuk bahagia, gue nggak mungkin jadi orang sukses. Ini beberapa contoh dari negative self-talk yang dapat menandakan seseorang punya low self-esteem. Yang keenam, you compare yourself to others. Membandingkan diri dengan orang lain nggak akan jadi masalah kalau lo manfaatin aktivitas ini sebagai motivasi atau inspirasi lo buat berkembang. Tapi, kalau kebiasaan ini cuma bikin lo semakin merendahkan diri lo, kemungkinan ada yang salah dengan self-esteem yang lo miliki. Yang ketujuh, you experience self-doubt. Ngerasa ragu itu wajar, tapi kalau perasaan ragu itu mendominasi diri lo sampai bikin lo nggak berani buat ngelakuin apapun karena takut salah atau gagal, kemungkinan besar perasaan ini disebabkan oleh low self-esteem. Yang kedelapan, you avoid self-expressions. Lo berusaha menyamakan diri lo dengan kebanyakan orang sebagai dampak dari rasa insecure untuk mengekspresikan siapa diri lo sebenarnya.